Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kali ini saya mau bacakan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, info ibadah kita, baik ibadah kids, ibadah youth, dan juga GNG. Dan juga hari Minggu, ibadah umum, kita bisa akses di link YouTube kita, Gilgal Manado. Jadi kita bisa akses ibadah kita secara online di YouTube kita, di Gilgal Manado. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu, Saudara yang tergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi mengalami dampak dari krisis pandemi ini, Bapak Ibu bisa menyalurkan bantuan dan bisa menghubungi dan dengan nomor yang tertera sebagai berikut. Berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dilayani lewat doa, bisa menghubungi tim doa kita dan bisa lewat WA ataupun langsung telepon di nomor yang tertera berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang saat ini kita sudah ibadah online, selama ibadah online Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan persembahan bisa diberikan, disalurkan lewat rekening yang tertera berikut ini. Demikian pengumuman hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dimanapun kita berada. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, kita mau tetap memuji dan menyembah Tuhan, amin. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kejadian yang terjadi. Kami mau mengatakan Tuhan bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami mau lebih lagi bersyukur, kami mau bawa penyembahan dan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan dan kita mau bersukacita untuk Tuhan. Yes. Hey. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama jempolnya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Hey, mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Hey, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Hey, beri sorak-sorak paling meriah untuk Tuhan kita. Yes, haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bawa ucapan syukur kami. Karena apapun yang menjadi keadaan kami saat ini, itu semua karena Engkau turut bekerja. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Lagi sekali kita nyatakan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sambil mengangkat kedua tangan kita nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyatakan, syukur Bapa,
Mari Bapak Ibu semua, saat ini kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita, di mana saat ini kita di tengah-tengah krisis dan juga pandemi yang ada. Kita mau berdoa bersama bagi bangsa dan negara kita, buat kota kita. Kita mau berdoa syafaat bersama. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang di rumah untuk tetap sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, untuk kasih setiamu yang luar biasa bagi kami, yang Engkau sudah berikan kami hikmat luar biasa untuk kami boleh beribadah bersama, sekalipun lewat online Tuhan, lewat media YouTube yang ada. Saat ini di tengah-tengah krisis pandemi yang ada, kami sebagai jemaat Tuhan bersatu hati dimanapun jemaat Tuhan berada, baik kami di rumah, bahkan kami dimanapun kami berada Tuhan, kami berdoa bersama, mengangkat tangan kami Tuhan, kami merendahkan diri kami sebagai jemaat Tuhan. Kami merendahkan diri, kami berseru di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara yang saat ini lagi mengalami krisis Tuhan. Krisis pandemi yang ada, kami tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi yang kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber jawaban. Dan kami percaya bahwa krisis virus ini akan segera berakhir Tuhan. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin negara kami. Ada presiden, wakil, bahkan menteri. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat yang luar biasa buat mereka, supaya mereka bisa memberikan setiap kebijakan-kebijakan yang terbaik Tuhan di masa-masa krisis seperti ini. Berikan hikmat yang luar biasa buat presiden kami, wakil presiden, bahkan jajaran menteri yang ada, supaya mereka berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang diputuskan semuanya berasal dari Tuhan. Kami berdoa buat negara kami, bangsa kami boleh melewati krisis yang ada Tuhan bersama Tuhan. Berikan kekuatan kami,
Berikan kami kesehatan satu dengan yang lain jemaat Tuhan. Baik kami yang ada di rumah, kami bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan untuk sama-sama berdoa biar virus ini segera berlalu dari bangsa kami, dari kota kami. Di dalam nama Yesus, virus-virusnya tidak akan lagi menyebar, semuanya bisa berhenti Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada yang mengalami dampak dari pandemi ini Tuhan. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mereka yang lagi dirumahkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan mereka semangat, berikan mereka roh sukacita Tuhan. Ketika mereka lagi mengalami masa krisis seperti ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Berikan mereka roh antusias Tuhan, karena kami percaya ketika mereka terus bersemangat, kami percaya mereka ada kekuatan untuk bisa melalui krisis ini Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ada, berikan mereka roh yang terus sukacita Tuhan, saling mengasihi pasangan mereka, anak-anak mereka. Kami minta di dalam nama Yesus, keluarga dipulihkan saat ini Tuhan di masa-masa krisis. Kami tolak setiap keluarga-keluarga yang masa-masa seperti ini membuat mereka seperti hilang semangat Tuhan keluarga mereka. Kami minta di dalam nama Yesus ada semangat yang baru, berikan pemulihan Tuhan. Kami juga berdoa mungkin saat ini ada anak-anak yang sudah tidak bisa sekolah lagi, tidak bisa kuliah, bahkan tidak bisa bekerja, bahkan harus bekerja juga dari rumah. Kami minta juga di dalam nama Yesus berkati mereka, berkati anak-anak kami Tuhan, supaya mereka, anak-anak kami bisa tetap mengerjakan hal yang produktif di rumah Tuhan. Mereka bisa memakai teknologi yang ada dengan cara yang terbaik Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya, kembali lagi kami berdoa buat bangsa kami. Bangsa kami akan dipulihkan Tuhan, akan dijauhkan dari virus-virus corona yang ada ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Tuhan sumber jawaban kami. Dan kami berdoa biar segala sesuatu ini yang kami doakan kami sudah terima jawabannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Minggu. Meskipun kita beribadah online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saya tetap yakin hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kehidupan kami hari ini Tuhan. Meskipun begitu banyak hal yang kami alami, situasi keadaan yang terjadi karena pandemi virus corona, kalau kami masih ada sampai hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami terus bisa menjalani hidup kami, menyenangkan hati-Mu dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Lawat setiap kami. Dan biar lewat pujian dan penyembahan yang kami panjatkan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum. Dan kuasa-Mu turun menjadi bagian kami semua. Berbicara bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang sama-sama mau belajar, sama-sama katakan amin. Saudara, beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Kristus. Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus naik karena mau mempersiapkan tempat buat saya dan saudara. Mengingatkan kembali bahwa sebenarnya kita bukanlah orang-orang dunia. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah di surga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan sampai karena keadaan dunia sekarang malah membuat kita mencintai dunia. Ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat orang-orang percaya akhirnya tidak mau meninggalkan dunia ini, lupa bahwa tempat yang sesungguhnya adalah di surga bersama Bapa. Ini adalah pernyataan kesedihan Paulus. Kenapa dia sedih? Karena mari kita baca bersama dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan misi, itu karena dia tergoda oleh tawaran-tawaran dunia. Karena dia lebih mencintai dunia.
Dan ini adalah gambaran kekristenan dalam kehidupan kekristenan kita sampai hari ini. Di mana ada begitu banyak orang-orang percaya yang awalnya begitu antusias dengan Tuhan. Awalnya begitu rela melakukan apapun untuk melayani Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi karena tawaran-tawaran dunia, pada akhirnya mereka beralih. Mereka akhirnya mencintai dunia, lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan yang adalah pencipta dunia itu sendiri. Tapi pastor mereka kan melayani juga di gereja. Mereka aktif dalam pelayanan, dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Bahkan mereka memberi persembahan, mereka mau menolong sesama. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, itu yang menjadi masalah. Ada begitu banyak orang-orang yang melakukan kegiatan rohani, mau melayani pekerjaan Tuhan, dan mereka berpikir bahwa mereka sudah benar-benar mencintai Tuhan. Salah Bapak ibu saudara. Sebenarnya mencintai Tuhan bukan sekedar kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Bukan sekedar kita lama di gereja atau kita sering ke gereja. Bukan itu. Lalu apa yang menjadi dasar atau apa buktinya seseorang dikatakan mencintai Tuhan? Mari kita buka dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 21 yang berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Firman Tuhan ini jelas berkata bahwa barang siapa yang mengasihi aku adalah mereka yang memegang perintahnya dan melakukannya. Tidak cuma sekedar memegang, artinya tidak sekedar cuma tahu dan mengerti atau hafal ayat firman Tuhan, tetapi mau melakukan. Ada begitu banyak orang yang tahu, mengerti, tapi tidak mau melakukan. Dikatakan mencintai Tuhan, dia harus mengerti dan dia harus melakukan. Itu yang namanya benar-benar mencintai Tuhan. Lalu apakah melayani pekerjaan Tuhan, kita rajin beribadah, tidak dikatakan mencintai Tuhan? Ya, selama kita melakukan dengan pengertian yang benar, karena kita mencintai Tuhan, itu membuktikan kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Tapi kalau kita melakukan karena untuk kepentingan pribadi, atau karena hanya kita ingin menyenangkan pendeta, menyenangkan gembala, supaya dilihat orang, itu salah Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukan karena kita orang percaya, kita harus menolong sesama kita, kita harus memberi persembahan, kita harus melayani pekerjaan Tuhan karena kita benar-benar mengerti dan mencintai Tuhan. Itu mencintai Tuhan yang sesungguhnya. Matius 6 ayat 24 berkata demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak ibu saudara, kita harus mengambil pilihan, kita harus membuat keputusan. Sebagai orang percaya, kita harus benar-benar memilih untuk mencintai Tuhan. Bukan untuk mencintai dunia. Kita harus mengambil keputusan karena kita gak bisa dua-duanya. Kita gak bisa hari Minggu kita hidupnya kudus, tetapi dari hari Senin sampai hari Sabtu kita hidup seenaknya kita. Gak bisa. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mau mencintai Tuhan, kita harus ikut kebenaran firman Tuhan. Memegang perintahnya. Tema khotbah hari ini, mencintai dunia. Mencintai dunia yang dimaksud Bapak Ibu Saudara bukan artinya kita tidak boleh menjadi kaya. Bukan gak boleh kita punya perusahaan yang besar atau kita mempunyai kelebihan-kelebihan lebih daripada orang yang lain. Bukan Bapak Ibu Saudara. Mencintai dunia di sini di saat apa yang kita punya lebih penting daripada Tuhan. Apa yang kita bisa, apa yang kita miliki menjadi sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Itu yang gak boleh Bapak Ibu Saudara. Boleh kita jadi orang kaya. Kenapa tidak kalau kita bekerja dengan baik, kalau kita pintar mengelola keuangan kita. Tapi di saat keuangan kita menjadi sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan Yesus itu sendiri, itu artinya kita mencintai dunia. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan mencintai dunia, tapi di saat ibadah aja, sementara ibadah di rumah, tiba-tiba ada telepon, yuk kita ada proyek nih. Ada proyek yang besar,
tapi sekarang Bapak harus datang atau Ibu harus datang dan kita meninggalkan ibadah kita. Menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih penting? Kalau Bapak Ibu Saudara memilih untuk pergi meninggalkan ibadah, berarti Bapak Ibu Saudara sedang mencintai dunia. Lebih mencintai pekerjaan, lebih mencintai usaha yang Bapak Ibu Saudara sedang kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kita lagi ibadah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang sedang beribadah online, pastikan Bapak Ibu Saudara fokus kepada Tuhan. HP-nya di silent dulu. Kalau lagi masak diberhentikan dulu masaknya. Nanti sebentar habis ibadah baru mulai memasak lagi. Kalau lagi ada urusan apapun itu jangan sampai terganggu. Atau lagi di mobil jangan beribadah dengan HP lalu ada di mobil. Jangan Bapak Ibu Saudara. Pastikan cari waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, hati kita siapkan, pikiran kita siapkan dan kita benar-benar beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pastikan kita adalah orang-orang percaya yang benar-benar mencintai Tuhan. Tidak mencintai Tuhan lalu mencintai dunia atau mencintai Tuhan, kita jadi abu-abu namanya Bapak Ibu Saudara. Situasi dan kondisi yang kita semua alami sampai hari ini seharusnya membuat kita sadar bahwa dunia ini tidak ada yang kekal. Semua begitu cepat berubah. Bahkan apapun yang semua kita sudah sediakan, yang sudah kita planningkan, tiba-tiba bisa berubah. Hanya karena apa? Hanya karena virus corona. Baru itu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa nanti akan datang hal-hal yang lebih luar biasa. Karena keadaan dunia bukan menjadi lebih baik, tapi akan semakin menjadi lebih jahat Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita tidak benar-benar menaruh hati pikiran kita tidak benar-benar mencintai Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita tidak bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena kita mengandalkan dunia. Yeremia 17 ayat 5 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan adalah orang-orang yang mencintai dunia. Kenapa sih orang-orang hari-hari ini banyak orang di luar sana yang hidupnya menjadi susah? Menurut saya bukan karena sepenuhnya karena virus corona atau karena COVID-19 atau karena dia tidak lagi bekerja. Bukan karena itu Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini firman Tuhan ini yang perenungan saya yang saya dapat adalah kenapa orang menjadi hidupnya susah? Karena hatinya menjauh dari Tuhan. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak tinggal di surga. Kita tinggal di dunia yang segala sesuatunya penuh dengan masalah. Sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita bersama-sama dengan Tuhan, selama kita ada di dunia ini, masalah tidak akan pernah selesai. Silih berganti. Bahkan menurut saya Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran yang akan datang bukan lagi tentang virus, tapi tentang bagaimana orang tidak lagi bisa bekerja dan tidak bisa membiayai kehidupan mereka. Mau cari makan susah, berarti akan terjadi hal-hal yang luar biasa yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara pastikan, mari kita mengarahkan benar-benar hidup kita, bukan mencintai dunia yang semuanya bisa berubah-berubah, tapi kita benar-benar mencintai Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang. Janjinya ya dan amin. Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sudah tertulis Bapak Ibu Saudara. Keadaan dunia sekarang dan yang kedepannya akan menjadi begitu luar biasa jahat. Satu-satunya cara kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Seharusnya dalam keadaan seperti ini kita harus sadar bahwa tidak ada gunanya kita mencintai dunia. Ada beberapa ciri yang kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Ada 4 ciri orang-orang yang mencintai dunia. Yang pertama, orang-orang yang mencintai dunia tidak rela berkorban. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan betapa besar cintanya bagi saya dan saudara. Petrus membuktikan cintanya kepada Tuhan sampai rela berkorban untuk mati di kayu salib dengan posisi terbalik. Jadi cinta Bapak Ibu Saudara selalu disertai dengan kerelaan untuk mau berkorban.
Orang yang hanya mau menerima, saya punya kapan saya, terus saya bagaimana tentang saya, tapi tidak pernah mau memberi, itu salah satu ciri-ciri orang yang mencintai dunia. Kita tidak bisa dikatakan mencintai Tuhan kalau kita tidak bisa mencintai sesama kita. Kita tidak bisa dikatakan mencintai Tuhan kalau kita tidak pernah mau belajar berkorban untuk memberi. Karena kasih harus selalu disertai dengan pengorbanan. Kenapa kita tidak mulai belajar untuk memberikan apa yang menjadi kelebihan kita? Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan. Mungkin kita tidak punya uang lebih, tapi kita punya waktu. Kita punya tenaga. Kita bisa berdoa buat mereka. Mungkin hidup kita juga pas-pasan, tapi kita bisa telepon mereka. Kita bisa WA mereka, tanya kabar. Bagaimana kabar kamu? Apa yang bisa saya bantu untuk didoakan? Kalau memang kita tidak bisa melakukan apapun, cukup berdoa Bapak Ibu Saudara. Ambil waktu yang terbaik, duduk bersama Tuhan, doakan. Mulai doakan siapapun yang kita ingat, yang perlu dibantu. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa menolong orang lain sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Kalau dengan yang kelihatan aja kita tidak mau berkorban, bagaimana dengan yang tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara? Kenapa sih orang tidak rela berkorban? Bapak Ibu Saudara, semakin kita mencintai sesuatu, semakin kita merasa takut untuk kehilangan. Saya ingat waktu saya masih pacaran dengan mantan pacar saya yang sekarang istri saya. Waktu saya jatuh cinta pada dia, sama dia, semakin saya cinta pada dia, semakin waktu saya, tenaga saya, apa yang saya bisa, saya akan serahkan untuk dia. Waktu saya untuk di rumah semakin berkurang. Orang tua minta tolong, aduh sorry saya sibuk. Kenapa saya harus pergi ke rumah pacar saya? Karena saya cinta sama dia. Boleh gak bantu beliin ini dulu dong? Aduh sorry duit saya gak cukup. Padahal cukup. Tapi karena saya ingin kasih kepada orang yang saya cintai, saya gak kasih kepada orang tua yang selagi minta tolong, pinjam sebentar. Karena kenapa? Karena saya mau melakukan untuk yang saya cintai. Saya gak mau berkorban banyak kepada yang lain karena saya lebih mencintai pasangan saya, pacar saya. Siapa yang kita cintai, kita akan rela berkorban. Yang tidak kita cintai, kita sulit untuk berkorban. Kalau Bapak Ibu Saudara mencintai Tuhan, pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lebih mencintai dunia, pasti akan memberikan yang terbaik untuk dunia. Tapi untuk Tuhan akan semakin sedikit. Jadi sulit untuk berkorban. Bapak Ibu Saudara, kasih tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Yesus sudah mati di kayu salib buat Bapak Ibu Saudara, membuktikan cintanya. Kenapa kita tidak mau belajar berkorban? Mulai dari sekarang, itu yang pertama. Orang yang mencintai dunia tidak mau berkorban. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang mencintai dunia itu mereka orang yang tidak setia. Tidak setia di sini artinya mereka suka kompromi dengan dosa. Dalam hubungan suami istri, kesetiaan adalah bukti cinta yang begitu luar biasa. Bukti cinta terhadap pasangan kita. Buat apa kita punya pasangan yang cantik, yang ganteng, yang banyak uang, tapi tidak setia? Saya percaya Bapak Ibu Saudara atau ada anak-anak muda yang sedang beribadah bersama-sama tidak mau dapat pasangan seperti itu. Begitupun dengan Tuhan. Kita sebagai mempelai wanita, kita harus menjadi pasangan yang setia. Bukan segala tipu ada. Setia. Kalau janjian sama orang, udah di mana? Kalau masih di rumah, bilang masih di rumah. Jangan bilang sudah dekat. Sudah di mana? On the way. Padahal masih di rumah. Udah mau nyampe. Padahal masih di kamar. Bukankah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Setia, tidak mudah kompromi. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini semakin jahat. Keadaan sekarang ada begitu banyak penipuan-penipuan yang terjadi. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Jangan sampai kita sebagai orang percaya pada akhirnya kita kompromi dengan dosa. Kita tidak menjadi orang-orang yang tidak setia. Akan sangat terlihat perbedaannya orang-orang yang mencintai Tuhan dan tidak, yang mencintai dunia dan yang mencintai Tuhan.
Ulangan 5 ayat 32 sampai 33 berkata demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu perintah Tuhan untuk membuat kita itu bisa hidup. Jadi hidup kita itu bukan cuma sekedar kita bisa makan dan minum, dapat tempat tinggal, punya baju yang bagus, tapi kesetiaanlah firman Tuhan berkata bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang kalau kita terus lakukan akan membuat kita bisa hidup. Panjang umur, bahkan baik keadaan kita. Mari kita tetap setia meskipun kita berada di tengah badai, kita dalam sebuah proses pembentukan yang tidak mudah. Tapi kalau kita tetap setia, saya percaya kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi menjadi bagian kita semua. Kesetiaan kita di tengah badai akan membuat kita semakin kuat, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan kita di tengah-tengah proses dan pergumulan akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita seperti Raja Wali yang bukan mereka lari pergi untuk menjauhi badai, tapi mereka masuk, bahkan mereka melintasi badai dan tampil sebagai pemenang. Jadilah Raja Wali yang selalu siap untuk melintasi badai. Ada satu lagu Bapak Ibu Saudara yang terus saya nyanyikan kalau saya dalam keadaan pergumulan, dalam sebuah persoalan yang terus saya nyanyikan dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan saya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun badai yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tetap lintasi, jangan menghindar dari badai yang ada Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengalami mujizat, kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi di saat kita berada dalam badai. Di dalam kelemahan kita bisa melihat kuasa Allah bekerja. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, kita ingin melihat kuasa Tuhan bekerja, badai yang sedang kita alami akan membuat kita bisa melihatnya dan menikmatinya. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai kita menjadi pemenang. Dan yang ketiga, ciri ketiga yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mencintai dunia. Mereka adalah orang-orang yang mudah bersungut-sungut. Mudah bersungut-sungut. Nggak sulit Bapak Ibu Saudara untuk melihat orang-orang ini mencintai dunia atau tidak dari persungutan mereka. Sebentar-bentar, kenapa saya harus dipecat? Kenapa bukan mereka, saya bekerja dengan baik? Kenapa hal ini mesti terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa saya harus di rumah terus? Kenapa saya harus beribadah di rumah? Semuanya bersungut-sungut, nggak pernah bersyukur. Kenapa virus corona ini mesti ada? Untung dia nggak bilang, Tuhan saya aja yang naik, Tuhan yang turun karena saya lebih jago. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan perkataan kita. Jadi orang percaya seharusnya tidak ada persungutan dalam kehidupan kita. Orang yang mencintai Tuhan tidak bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut berarti mereka ragu akan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Selalu menganggap masalah dengan sudut pandang negatif. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang suka bersungut-sungut sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Saudara-saudaraku,
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang lagi tidak bekerja, kalau sekarang lagi serba kekurangan di rumah karena tidak ada pemasukan lagi, pastikan Bapak Ibu Saudara menganggap itu sebagai kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu Saudara gak bisa beribadah di gereja, harus di rumah, anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Ini bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang berkata, anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya apa yang sedang kita alami, Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Akan membuat kita semakin tekun untuk mencari-cari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Bukannya kita bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia artinya mencintai Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya di dalam keadaan kita apapun, dalam kita masih senang, kita dalam keadaan duka, tidak senang, susah, apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa, ada kata bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya tidak semua orang bisa berkata atau akan menikmati Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini hanya berlaku bagi mereka orang-orang yang terpanggil, yang mengasihi Dia, artinya yang mencintai Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ini akan berlaku untuk semua orang. Tapi jelas Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara menjadi bagian orang-orang yang mencintai Tuhan atau tidak? Yang keempat ciri-ciri orang yang mencintai dunia adalah mereka yang tidak sabar. Tidak sabaran. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Apapun yang kita alami itu adalah yang terbaik yang sudah Tuhan ciptakan, yang menjadi bagian kita. Kenapa menjadi sulit untuk kita nikmati, untuk kita bisa lewati, untuk kita jalani? Karena kita berusaha, rencana Tuhan kita coba arahkan menjadi rencana kita. Terjadi konflik Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah merencana Tuhan. Apa yang sedang kita alami yang dibutuhkan kesabaran. Sabar Bapak Ibu Saudara. Kalau memang mesti di rumah jangan banyak keluar. Pemerintah udah bilang jangan banyak keluar, jangan terlalu banyak untuk kumpul-kumpul. Sabar. Bukankah pemerintah itulah orang-orang yang Tuhan pilih untuk bertanggung jawab atas kota kita, atas bangsa kita. Taat kepada pemimpin adalah perintah Tuhan. Sabar. Untuk kita bisa menikmati rencana Tuhan butuh kesabaran. Kita gak bisa merubah waktunya Tuhan. Kita yang harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Proses pergumulan pembentukan yang ada, kalau kita sabar Bapak Ibu Saudara, itu akan mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ini adalah air jeruk, air rasa jeruk. Dan ini jeruk yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara suka minum air jeruk yang ini atau air jeruk yang benar, yang sesungguhnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan memilih jeruk yang sesungguhnya. Kenapa? Karena air jeruk, air rasa jeruk dengan jeruk yang sesungguhnya punya kualitas yang berbeda. Punya kualitas yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini orang-orang begitu banyak yang lebih suka instan?
Orang-orang yang mencintai dunia itu orang-orang yang lebih banyak suka instan. Padahal yang instan itu belum tentu sehat. Bahkan kebanyakan tidak sehat. Kenapa seperti ini? Ini bukan jeruk yang sesungguhnya. Ini air rasa jeruk, bukan jeruk sesungguhnya. Tapi ini adalah jeruk sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menikmati jeruk yang sesungguhnya, dia harus diperas. Dia harus dikupas, dipotong, diiris-iris, diperas. Nanti setelah diperas dia juga harus disaring. Sampai sarinya, sampai yang terbaik dari jeruk ini, itu bisa keluar. Dan yang terbaik dari jeruk ini kita bisa nikmati. Hasilnya berbeda, rasanya berbeda, kualitasnya berbeda. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan begini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang sedang dalam proses dan pergumulan, itu sama seperti jeruk yang sedang diperas. Tuhan izinkan pergumulan terjadi seperti jeruk yang sedang diperas, dipotong, diiris, diremas, dia disaring sampai keluar yang terbaik dari jeruk itu. Proses pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang mengeluarkan yang terbaik di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi dibutuhkan yang namanya kesabaran. Untuk bisa melewati proses butuh yang namanya sabar. Sabar. Jadi sabar aja. Sabar. Bilang di sebelahnya kalau ada suami, istri, anak-anak, atau kalau memang gak ada, pegang dada Bapak Ibu Saudara, katakan sabar. Hanya orang-orang dunia yang mau instan. Dalam kerohanian tidak ada yang instan. Karena Tuhan mau yang terbaik di dalam kita. Karakter kita yang terbaik. Dan semuanya perlu proses. Dan setiap proses butuh yang namanya sabar. Roma 5 ayat 4 berkata demikian. Dan ketekunan punya pengertian juga kesabaran, menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan, artinya yang sabar dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, mencintai dia. Bapak Ibu Saudara, kalau sabar dan tetap mencintai Tuhan, percayalah ada mahkota yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada satu lagu lagi Bapak Ibu Saudara, saya gak nyanyikan seutuhnya, tapi biar lagu ini di saat kita menyanyikan bersama-sama, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyi. Di saat saya menyanyi, saya percaya kuasa Tuhan juga tetap bekerja bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan dari awal Bapak Ibu Saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, cobaan, pergumulan yang ada, tetap sabar menantikan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang kita pelajari hari ini yang mengingatkan kita apakah kita termasuk orang-orang yang mencintai dunia atau mencintai Tuhan. Ada 4 ciri-ciri yang mencintai dunia.
yang kita bisa pelajari kembali, kita renungkan kembali, apakah saya termasuk orang itu atau tidak. Yang pertama adalah tidak rela berkorban. Kita bisa cek lagi kehidupan kita hari-hari ini. Saya termasuk orang-orang yang tidak rela berkorban atau tidak. Yang kedua, tidak setia. Apakah kita menjadi orang-orang yang tidak setia hari-hari ini? Yang suami istri di dalam keluarga kita bisa cek. Gak usah jauh-jauh, yang kelihatan dulu, yang dekat-dekat dulu. Kita menjadi pasangan yang setia atau tidak? Bagaimana kita bisa setia dengan yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan aja kita tidak setia? Dan yang ketiga, apakah kita menjadi orang yang mudah bersungut-sungut? Kenapa begini? Kenapa begini? Pada akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpin kita. Dan pada akhirnya bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Apakah kita menjadi orang yang sabar atau tidak sabar? Maunya yang instan. Setelah ini Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan ini kembali direnungkan. Tidak cuma sekedar pengetahuan kita. Pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara benar-benar beribadah. Bukan nonton ibadah Bapak Ibu Saudara. Beribadah. Bukankah hari-hari ini kita sekarang selalu harus beribadah online? Jangan cuma sekedar nonton ibadah online. Tapi kita menjadi orang-orang yang beribadah. Itu sebagai bukti juga kita mencintai Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus membawa kita semakin dewasa bersama-sama dengan Tuhan. Mengingatkan, menegur kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang mencintai dunia. Mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba terbatas Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan dimanapun jemaat berada, mereka bisa menangkap, mengerti. Ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang terus mengarahkan seluruh jemaat Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bukan mencintai dunia Tuhan. Apapun keadaan yang sedang dihadapi, biar setiap jemaat yang ada menjadi orang yang benar, mau berkorban. Menjadi orang-orang yang setia. Menjadi orang yang terus bersyukur, bukan bersungut-sungut. Menjadi orang yang tetap sabar, sehingga waktu Tuhan terus menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini sudah selesai. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, yang keluargamu sedang hadapi, Tuhan adalah Allah yang setia, yang terus akan menyatakan janji-janjinya. Tuhan memberkati kesehatan keluargamu, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang tidak lagi bekerja. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.